keintiman spiritual. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu apa itu maksimum marriage ya. Nah, maksimum marriage ini adalah bukan suatu pernikahan yang bebas dari masalah atau tantangan hidup. Jadi setiap ketika kita menikah itu kita akan mengalami hal-hal yang mengejutkan ya ketika kita memasuki satu pernikahan. Nah, tentu kita semua yang sudah menikah mengalami ini bahwa memang kita berbeda ya. Saya sama istri saya berbeda, ya ibu sama suami. Ibu juga berbeda gitu ya. Tetapi kita disatukan ya di dalam satu ikatan pernikahan. Jadi dikatakan maksimum marriage ya, itu artinya kan ini pernikahan yang levelnya itu bagus, baik gitu ya, bisa dikatakan sempurna gitu ya. Nah ternyata memang sebenarnya pengertian maksimum marriage ini bukan berarti pernikahan itu tidak ada masalah, tidak ada tantangan di dalam pernikahan itu. Nah kemudian yang kedua, pernikahan maksimum ini adalah pernikahan yang dibangun dengan usaha bersama suami dan istri dengan tujuan untuk pertumbuhan di dalam keintiman spiritual, emosional, seksual, rekreasional, dan finansial, sehingga suami istri bukan hanya menjadi pasangan hidup tetapi menjadi kekasih sampai maut memisahkan ya. Jadi ini maksimum marriage ini adalah usaha ya, usaha dari pasangan yaitu suami istri untuk mencapai satu pernikahan yang baik ya, dan ini tujuannya adalah pertumbuhan di dalam 5 keintiman ya. Nah tadi disebutkan bahwa keintiman, jadi keintiman ini merupakan bahan bakar ya untuk sebuah maksimum marriage ya. Jadi di buku ini itu membahas ada 5 keintiman, yaitu keintiman spiritual, emosional, fisik atau seksual, kemudian rekreasional, dan finansial ya. Nah ini 5 keintiman ini sangat penting sekali di dalam membangun sebuah maksimum marriage ya. Nah minggu lalu itu Pak Imas, 2 minggu lalu Pak Imas sudah menyampaikan tentang yang rekreasional ya. Dia menyampaikan tentang komunikasi ya antar pasangan itu seperti apa. Nah hari ini secara khusus saya akan membahas tentang keintiman spiritual ya. Nah sebelum saya lebih lanjut kita akan lihat dulu ya tentang pernikahan. Saya yakin kita semua tahu ya, yang sudah menikah pasti tahu bahwa pernikahan ini adalah gagasan Allah ya. Nah di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan di sini memang menciptakan manusia ya, laki dan perempuan. Nah di Kejadian pasal 2 ayat 24 itu dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah ini ada kata-kata, ada 3 kata yang saya kasih warna merah dan garis bawahi, yaitu meninggalkan, bersatu, dan menjadi satu ya. Nah ini adalah kayak meninggalkan, itu artinya di sini meninggalkan ada 4 ya. Meninggalkan secara otoritas geografi, artinya dia akan keluar dari keluarganya. Kemudian meninggalkan secara finansial, meninggalkan orang tuanya, artinya dia tidak akan bergantung kepada orang tuanya. Kemudian meninggalkan secara sikap, mental, emosional. Kemudian meninggalkan orang-orang masa lalu ya, artinya ketika seorang meninggalkan ayah ibunya, artinya dia meninggalkan segala sesuatu menjadi satu dengan istrinya ya. Nah bersatu di sini artinya bersatu di dalam keberbedaan. Kemudian menjadi satu di sini artinya kesatuan pernikahan bukan kesatuan yang meniadakan kepribadian, ini kesatuan dalam keintiman, tidak boleh dipisahkan ya. Jadi jelas sekali di sini bahwa pernikahan ini adalah gagasan Allah ya. Sejak awal manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, dan Tuhan memberi perintah kepada manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut ya, atas ciptaan Allah yang lain. Nah kemudian
tujuan dari pernikahan itu adalah yang pertama untuk kemuliaan Allah ya. Pernikahan ini sarana yang efektif untuk pertumbuhan dan pengudusan. Jadi hal pertama tujuan dari pernikahan itu adalah untuk kemuliaan Allah ya, jadi semata-mata untuk kemuliaan Allah. Kemudian yang kedua untuk menikmati keintiman. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa menikmati keintiman artinya supaya kita terhindar dari bahaya percabulan ya. Jadi ketika seorang sudah menikah artinya dia sudah punya pasangan ya, dan dia seharusnya ya tidak akan terjebak atau tidak akan terjerumus di dalam masalah percabulan. Kalau dia memang betul-betul menikah itu tujuannya untuk menikmati keintiman pasangannya. Kemudian yang ketiga itu prokreasi, yaitu untuk melahirkan anak ya. Jadi yang ini, yang bagian yang prokreasi ini ditaruh paling bawah. Kenapa? Karena ini bukan hal yang sangat penting ya di dalam pernikahan. Tapi yang dua bagian atas itu saya pikir itu adalah tujuan yang sangat penting ya. Karena untuk melahirkan anak ini ada keluarga-keluarga yang memang ketika dia menikah ya ada beberapa keluarga yang puluhan tahun ya belum punya anak ya, dan itu seharusnya memang bukan jadi apa istilahnya jadi masalah di dalam sebuah keluarga ya. Nah, Pak Purnawan dosen saya pernah bilang bahwa sebenarnya ketika seorang laki-laki bertemu dengan wanita kemudian mereka menikah itu sudah sempurna gitu ya. Jadi anak itu istilahnya orang katakan itu berkat dari Tuhan ya. Dan justru kita tahu bahwa ketika kita diberi seorang anak itu kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan sebenarnya untuk mendidik anak itu untuk hidup takut akan Tuhan ya. Nah, jadi pernikahan di sini kalau satu pernikahan itu tidak dikaruniai anak itu bukan menjadi satu alasan untuk orang akhirnya ya sudah berpisah gitu ya karena alasan tidak punya anak ya. Itu sebenarnya alasan yang dibuat-buat, karena sebenarnya ketika pasangan sudah dipertemukan laki-laki dan perempuan itu sudah satu kesempurnaan sebenarnya ya. Nah, ini tujuan dari pernikahan, yaitu yang pertama untuk kemuliaan Allah, yang kedua untuk menikmati keintiman, kemudian prokreasi. Nah, untuk membangun sebuah pernikahan yang sehat ya itu harus dimulai dengan melakukan usaha yang disengaja ya untuk membangun keintiman spiritual baik secara individu maupun sebagai pasangan ya. Keintiman rohani ini akan mengatasi akar semua dari permasalahan dalam sebuah pernikahan ya. Jadi harus ada usaha dari pasangan untuk membangun keintiman spiritual di dalam satu keluarga ya. Nah, tentu kita tahu bahwa ketika kita memilih pasangan sebagai orang percaya itu harus satu iman gitu ya. Dan ketika sudah menikah ini harus dibangun keintiman spiritual ini, karena ini sangat penting sekali. Dikatakan di sini bahwa keintiman spiritual ini akan mengatasi akar permasalahan ya dalam sebuah pernikahan ya. Jadi kenapa ini saya pikir buku ini menempatkan keintiman spiritual di bagian paling atas itu karena ini mengingat pentingnya ya keintiman spiritual di dalam sebuah keluarga ya. Nah, cuma masalahnya ya keintiman spiritual ini tidak mudah untuk dilakukan. Mengapa? Ya, karena sifat manusiawi kita ya, karena kejatuhan manusia di dalam dosa, akhirnya untuk membina satu keintiman spiritual di dalam sebuah keluarga itu sangat sulit sekali ya. Nah, tentu ketika kita membangun satu keluarga ya, kita dengan pasangan kita itu berbeda ya satu dengan yang lain ya. Katanya asam di gunung, garam di laut ya, ketemunya di kuali gitu ya. Nah, kita dari latar belakang yang berbeda ya, latar belakang keluarga, suku yang berbeda, akhirnya dipertemukan dengan pasangan kita, dan itu memang menjadi satu istilahnya satu pergumulan di mana ketika kita mengambil keputusan untuk menikah dengan pasangan kita, itu kita mesti siap untuk menerima perbedaan-perbedaannya itu ya. Jadi ini memang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi sebagai orang-orang yang percaya ya, kita harus mengusahakan ini ya, harus ada usaha dari kita untuk membangun keintiman spiritual ini ya. Nah,
Keintiman spiritual ini ya ada beberapa ayat yang bisa kita lihat di dalam Matius 18 ayat 19-20. Itu dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 1-2 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Nah, ketika kita menikah, ya itu ada, tadi saya katakan ada sikap karakter yang berbeda disatukan, dan itu memang satu pergumulan yang sangat besar di dalam kita membina sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, ya, karena kita berbeda karakter dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kadang-kadang itu menjadi satu apa istilahnya tantangan ya di dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang orang ketika mencari pasangan ya, makanya kita perlu perhatikan baik-baik ya ketika kita mau menikah dulu ya, seperti apa ya, kita harus betul-betul, karena setelah kita menikah itu kita orang Kristen jelas sekali ya, kita bilang kita tidak boleh berpisah, tidak boleh bercerai sampai maut memisahkan gitu ya. Nah, jadi penting sekali ketika masa kita perkenalan, masa berpacaran, itu kita mengenal satu dengan yang lain ya. Jadi ketika menjadi satu pasangan berarti itu menjadi satu kesatuan. Seperti tadi ya, meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Ya. Nah, di dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan di situ bahwa dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ada satu kesatuan di dalam satu pernikahan ya. Nah, kita bisa bayangkan seandainya suami istri ini tidak ada kesatuan, tidak ada keintiman, maka itu akan terjadi satu hal yang bahaya di dalam keluarga itu ya. Jadi ini betul-betul kita harus melihat ya, merefleksi ulang tentang keluarga kita ya. Selama ini apakah keintiman di dalam keluarga ini kita ini tetap terjaga sampai hari ini. Nah, hari ini kita akan melihat tentang membangun keintiman spiritual ya. Kita akan masuk di dalam bagian selanjutnya, yaitu poinnya ini Yosua ya. Dia ketika dia selesai masa hampir menjelang akhir hidupnya, dia mewarisi satu hal yang penting ya pada keluarganya dan juga kepada orang Israel. Di dalam Yosua 24 ayat 15 itu dikatakan bahwa, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini pada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, ini satu statement dari Yosua. Dia menantang orang Israel pada waktu itu ya, tentang kalian mau beribadah kepada siapa ya, karena memang pada waktu itu mereka diperhadapkan dengan sekitar mereka itu banyak sekali orang-orang yang menyembah kepada berhala gitu ya. Tetapi di sini kita melihat statement dari Yosua ini, dia katakan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita baca di bagian selanjutnya, di situ orang Israel akhirnya mereka waktu itu berjanji kepada Yosua seperti yang Yosua inginkan, maka mereka juga melakukan sama ya. Mereka juga berketetapan hati untuk beribadah hanya kepada Allah ya. Nah, saya pikir ketika kita ditanya warisan apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita ya, waktu seminar ini ketika ditanya seperti itu, saya sempat berpikir ya, apa yang saya bisa berikan kepada anak-anak saya ya. Warisan apa yang sangat penting yang perlu mereka miliki ketika kita mungkin kita sudah hampir mati lah gitu ya. Saya berpikir waktu itu harta nggak ada gitu ya, dan harta juga bisa habis, kemudian jabatan nggak ada gitu ya, dan jabatan itu nggak selamanya ada gitu ya.
Nah, ketika saya pikir-pikir, akhirnya saya langsung bilang bahwa ya satu hal ya iman ya yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, wariskan kepada anak-anak kita. Seperti Yosua ketika dia mau berpisah dengan orang Israel, dia tantang orang Israel ya. Dan dia tahu bahwa orang Israel begitu banyak melihat karya-karya Tuhan ya ketika mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu bagaimana Tuhan menolong mereka ya. Saya pikir ini tantangan Yosua kepada orang Israel untuk menguji bagaimana mereka, apakah mereka tetap mau mengenal Allah atau justru mereka tidak mau mengenal Allah. Jadi kita melihat memang pada akhirnya ketika masuki masa zaman hakim-hakim, orang Israel akhirnya berbalik gitu ya. Mereka melawan Tuhan akhirnya. Nah, jadi mari kita sama-sama ya pikirkan ya apa yang perlu kita wariskan kepada anak cucu kita ya. Kelak saya pikir ini statement dari Yosua ini menolong kita semua bahwa satu hal yang sangat penting yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita adalah warisan iman kepada mereka. Kita ajar mereka dari kecil, kita bina mereka dari kecil supaya mereka mengenal Allah dan hidup takut akan Allah. Ya, nah kita akan melihat sekarang bagian selanjutnya membangun dan mempertahankan keintiman spiritual. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk kita bisa membangun keintiman spiritual di dalam kehidupan keluarga kita? Ya, ada beberapa. Yang pertama itu adalah doa bersama. Nah, berdoa bersama secara teratur menghasilkan hubungan dan ikatan yang kuat antara suami istri dan Tuhan sebagai pihak ketiga dalam pernikahan. Ya, nah di sini maksudnya pihak ketiga Tuhan bukan negatif. Kalau orang bilang kan pihak ketiga kadang-kadang negatif gitu ya. Tetapi di sini Tuhan sebagai pihak ketiga artinya Dia itu terlibat di dalam keluarga kita, gitu ya. Nah di sini katakan bahwa doa bersama ini akan memperkuat ya hubungan, menghasilkan hubungan ikatan yang kuat antara suami istri dan Tuhan tentunya di dalamnya ya. Nah ketika kita bicara tentang doa bersama ini ya, nah apakah kita melakukan ini ya? Dan memang cukup sulit ya ketika kita mungkin sudah punya anak ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Kita kadang-kadang sibuk gitu ya, waktu kita nggak ada gitu. Kadang-kadang pagi harus cepet-cepet ngantor, kemudian anak-anak harus dibangunin, bikin sarapan dan sebagainya. Akhirnya kadang-kadang itu membuat kita akhirnya jarang untuk doa bersama ya antara kita sama istri gitu ya. Dan saya pun kadang-kadang mengalami itu ya. Kenapa? Karena ya seringkali ya yuk kita doa bersama, tapi pada akhirnya tidak gitu ya. Nah itu perlu terus dibangun ya, perlu dilatih ya. Ya mungkin waktu kita belum punya anak kita bisa doa bersama gitu ya. Nah ketika kita sudah dikarunia anak ya kadang-kadang itu udah mulai berubah gitu ya. Nah saya ingat dulu ketika anak pertama gitu ya, saya ini pribadi ya, ketika saya ngantor apa yang saya ingat pulang itu apa? Bukan ketemu istri, ketemu anak. Terus terang aja gitu ya. Nah jadi akhirnya istri merasa nggak diperhatikan seperti itu ya. Dan ternyata memang ketika saya tanya dengan rekan-rekan yang sudah punya anak itu memang seperti itu gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus tetap ya. Jadi artinya ya istri kita ini tetap orang yang paling kita kasihi gitu ya. Dan ketika kehadiran seorang anak kita tidak boleh terbagi kasih kita, tetapi kasih kita itu harus seimbang ya. Nah doa bersama ini penting sekali ya. Mari kita sama-sama ya melihat kembali ya apakah doa bersama ini dengan suami ya, anak-anak mungkin sudah tidur, kita doa bersama apakah masih kita lakukan, karena ini penting sekali ya, karena dikatakan di sini bahwa ini akan memperkuat hubungan suami istri ya. Nah apa dampak doa bersama ya? Nah doa ada di situ ya. Yang pertama itu menyatukan semangat Anda sebagai pasangan dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi ini penting sekali, yaitu supaya kita bisa lebih semangat lagi di dalam kehidupan keluarga kita ya. Tentu kita tidak mau keluarga kita itu istilahnya tidak ada saling menguatkan ya, tidak ada saling menolong satu dengan yang lain, suami cuek, istri cuek dan lain sebagainya, tidak ada komunikasi seperti itu ya. Nah kemudian doa bersama juga menguatkan masing-masing individu dalam roh dan jiwa kita ya. Jadi
melalui doa ini roh jiwa kita itu akan dikuatkan, ya. Apalagi itu doa bersama-sama dengan pasangan kita, menunjukkan rasa hormat Anda kepada Tuhan sebagai pasangan atas nama keluarga Anda. Jadi kita tahu ketika kita menikah itu diberkati oleh Tuhan, ya, melalui pendeta, gereja, dan kita diberkati oleh Tuhan. Nah, saya pikir sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dan kita rasa hormat kita kepada Tuhan, yaitu kita menjalin hubungan di dalam doa bersama ini dengan keluarga, supaya ini menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kemudian memohon pertolongan Tuhan, perlindungannya, kasihnya, dan kekuatannya atas nama pernikahan dan keluarga Anda. Jadi dalam doa bersama itu kita bisa mengungkapkan, ya, isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, ya, bersama pasangan kita. Kemudian menyatakan keputusan Anda untuk mengandalkan Tuhan sebagai pasangan dan dalam keluarga Anda. Jadi di sini ketika kita berdoa bersama, itu artinya bahwa kita betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam membangun keluarga kita, ya, pasangan suami istri yang berbeda, dan itu disatukan di dalam doa bersama ini. Nah, doa yang benar itu melibatkan hati yang memberdayakan jiwa. Doa semacam ini mencakup rasa sakit yang terdalam dalam jiwa kita, luka kita, kegagalan kita, kesedihan, dan tantangan yang sedang maupun yang akan kita hadapi, bergumul dengan berbagai kenyataan hidup ini. Dan sisi lain ada janji-janji dan cinta abadinya, membantu kita untuk membangun keintiman spiritual yang sejati. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membangun dan mempertahankan keintiman spiritual ini adalah kita doa bersama, ya. Suami dan istri coba cari waktu, ya, untuk berdoa bersama. Mungkin ketika anak-anak sedang tidur atau ketika anak-anak belum bangun, suami istri bangun bersama, doa bersama, seperti itu, ya. Ini agak sulit memang, ya. Tadi saya katakan misalnya kita sudah punya anak, dan itu menjadi tantangan bagi kita untuk kita tetap melakukan doa bersama, karena ini penting sekali. Doa bersama tadi dikatakan itu untuk mempererat, menguatkan hubungan kita sebagai pasangan suami istri. Nah, Tesalonika 5 ayat 17, di sini ada satu ayat yang sangat kaya sekali, ya. Dikatakan di sini tetaplah berdoa, ya. Jadi saya pikir doa ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri, tapi setiap orang percaya seharusnya itu berdoa, karena ini adalah salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Jadi ketika kita sama pasangan kita juga berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita doa pribadi pun itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kasih Tuhan, hari ini mari kita sama-sama, ya. Hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membangun keintiman spiritual adalah doa bersama. Nah, kemudian yang kedua yaitu beribadah bersama. Nah, ibadah menghubungkan manusia yang alami dengan Tuhan yang supernatural. Jadi ketika kita beribadah, kita itu berhubungan dengan Tuhan, ya. Nah, apalagi sekarang, ya, ketika kita ibadah online, ya, di rumah, tentu itu pasti kita bersama dengan pasangan kita, ya. Yang kecuali pasangan kita itu mungkin kerja atau di luar kota, ya, mereka tidak tinggal bersama dengan kita, tetapi ibadah bersama ini penting sekali, ya, dalam satu ikatan keluarga, ya. Nah, saya punya komit untuk keluarga, gitu, ya. Saya pengen saya dan anak-anak saya itu beribadah di dalam satu gereja, gitu, ya. Jadi keinginan saya seperti itu. Ya, saya tidak tahu, ya, mungkin beda pemandangan, tetap pandangannya, tapi saya berkomitmen, saya pengen ketika saya beribadah di gereja yang satu, maka anak-anak saya pun di gereja yang sama, ya. Nah, ini penting sekali, ya. Nah, kita akan lihat di sini ibadah itu menunjukkan pengakuan kita akan kedaulatan Allah, mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih-Nya, dan mengajarkan kepada kita kerendahan hati saat kita menyadari bahwa kita diterima oleh Allah pencipta yang kudus, ya. Jadi ibadah kita ini adalah pengakuan kita akan kedaulatan Tuhan. Jadi penting sekali, ya, ketika kita memikirkan tentang ibadah bersama ini. Kemudian ibadah itu menyejukkan hati yang lelah. Ibadah memberi kita kekuatan untuk terus maju dalam tantangan.
Kemudian beribadah bersama juga sangat penting dalam membangun keintiman pernikahan yang sejati. Dengan sengaja menjalani ibadah bersama akan menumbuhkan dan memperkuat kesatuan yang bisa Anda miliki dengan pasangan Anda. Jadi ini penting sekali ya bagi kita untuk betul-betul menjalankan ibadah bersama. Nah, kemudian di sini selanjutnya yaitu bertumbuh di dalam bersama dalam firman-Nya. Nah, cara lain untuk membangun keintiman rohani adalah dengan mengenal Tuhan secara pribadi. Meskipun kita tidak bisa mengenal Tuhan sepenuhnya dengan pikiran kita yang terbatas, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengenal Dia lebih baik melalui firman Tuhan ya, yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, Alkitab mengungkapkan secara memadai kepada kita bahwa Dia mengasihi kita dan menginginkan kita untuk berdamai dengan Dia. Supaya kita mengenal Dia melalui Alkitab, kita bisa mengenal sifat dan karakter Allah, mengimani dan meyakini kesetiaannya untuk menepati janji-janjinya. Ya, nah Alkitab di sini mengajarkan kepada kita ya, ketika kita mau mengenal Allah, ya kita harus belajar Alkitab. Dengan kita belajar Alkitab, maka kita akan lebih mengenal Allah lagi. Nah, Efesus 5 ayat 25 sampai 27 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi kita mengajarkan di sini bahwa beda. Oke. Itu Efesus 4. Efesus 4 ya. Salah ya. Oke, ini isinya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis ya. Nah, jadi di dalam Efesus ini kita boleh melihat bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang perlu kita lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan, berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, mengenal Tuhan adalah cara untuk membangun keintiman spiritual dengan kekasih seumur hidup kita, sehingga kita dapat melakukan yang terbaik untuk mengenalnya dengan intim ya. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan hal ini ya. Yang pertama, Anda dan kekasih Anda dapat melakukan pendalaman Alkitab secara teratur dengan mengikuti sebuah panduan pendalaman Alkitab yang Anda temukan di toko-toko buku. Anda dapat membaca bagian Alkitab setiap hari dan saling berbagi bagaimana bacaan tersebut berbicara kepada hati dan jiwa Anda. Anda juga dapat secara bersama-sama membaca dari bahan renungan harian dan mendiskusikan apa yang Anda pelajari dari renungan tersebut ya. Nah, kalau di saya, keluarga saya itu setiap malam kami itu ada kayak family altar gitu ya. Jadi kami punya bahan untuk kami bisa baca bersama-sama. Kami pakai itu berpetualang dalam kerajaan Allah ya. Jadi itu saya pakai itu ya, kami baca ya, kemudian baca Alkitabnya, kemudian kami baca renungannya, dan kami diskusi di situ ya. Dan memang terus terang untuk melakukan ini itu penuh dengan pergumulan ya. Kenapa? Karena seringkali anak-anak kadang susah ya, kami juga kecapean dan lain sebagainya, dan itu memang tadi dikatakan dari awal bahwa membangun keintiman spiritual ini harus ada usaha ya, usaha sadar dari kita untuk membangun keintiman spiritual ya. Tanpa usaha itu akan sulit bagi kita ya, dan ini harus sepakat antara suami dan istri ya, harus sepakat untuk melakukan itu. Dan kami memang setiap malam melakukan itu, dan terus terang kadang-kadang ada pergumulan yang kami hadapi ketika melakukan itu ya. Kadang-kadang kami mulai itu sesuai dengan share doa yang saya sampaikan gitu ya, dari jam 8.30 kami mulai biasanya gitu ya. Tapi kadang-kadang saya ikut seminar itu sampai lebih jamnya gitu ya, lebih jamnya. Nah, kadang-kadang apa yang dilakukan itu biasanya istri saya yang akan pimpin gitu ya. Anak-anak saya tetap ikut seminar itu, kemudian istri saya itu nanti saya nyusul seperti itu ya. Kami udah sepakat seperti itu. Jadi anak-anak sudah pasti jam 8.30 itu mereka akan mulai untuk sama-sama ya belajar firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu,
ternyata keintiman relasi antara Allah dan ciptaannya itu tergambar dalam relasi pasangan suami istri. Ya, ini jadi statement saya ketika menyiapkan ini. Jadi Allah itu Allah yang berelasi gitu ya, Allah yang mau berkomunikasi, dan itu tergambar dalam hubungan suami istri. Dan menarik di sini ya bahwa relasi ini sangat penting sekali ya. Nah, relasi yang baik antara pasangan dapat terjadi apabila ada saling mengenal ya. Nah, saya waktu itu pernah ikut seminar Dokter Andik, dan Dokter Andik itu dia punya apa yang namanya kayak yayasan gitu, namanya YADA ya. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat 1 itu dikatakan seperti ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan seterusnya. Ini kisah tentang Kain dan Habel. Nah, kata bersetubuh ini ya dipakai itu YADA. Ini bahasa Indonesia pakai bersetubuh. Tapi kalau kita perhatikan ya di dalam bahasa Inggris itu pakai new ya, KNEW. Itu artinya mengenal ya. Jadi menarik sekali di sini ya, nggak tahu bahasa Indonesia pakai kata bersetubuh ya. Sebenarnya ini YADA ini artinya itu mengenal ya, mengandung arti di sini mengenal. Jadi ketika seorang suami dan istri ya bersetubuh, sebenarnya itu ada pengenalan yang lebih dalam ya. Ya, saya sedikit ini yang saya terima dari Pak Andik ya. Pak Andik pernah bilang gini, makanya Tuhan itu menciptakan alat kelamin manusia gitu ya, itu ada di depan. Kenapa? Supaya saling melihat ya, beda dengan binatang ya ketika mereka berhubungan gitu ya. Tetapi ini menarik kata ini ya, kata YADA ini ini mengenal artinya ya. Jadi saya tidak tahu bahasa Indonesia pakai bersetubuh. Nah, sebenarnya ini menyangkut pengenalan. Ini pengenalan lebih dari pengetahuan ya. Kata YADA ini sangat dalam sekali kalau kita pelajari ya. Saya tidak akan banyak di sini, tetapi kata ini menunjukkan kepada kita bahwa pengenalan itu sangat penting sekali untuk relasi ya. Kalau relasi itu mau baik, itu harus ada mengenal ya. Nah, suami istri tentu ya, kalau sudah menjadi suami istri tadi sudah menjadi satu daging ya, artinya mereka harus saling mengenal satu dengan yang lain ya. Nah, kadang-kadang kita sering kali gitu ya, kadang-kadang ketika kita ditanya misalnya sukaan istri kita apa, kita bingung gitu ya. Nah, coba kita belajar untuk lebih mengenal lagi pasangan kita gitu ya. Kadang-kadang bahkan ada suami-suami yang tidak tahu apa ulang tahun istrinya gitu ya. Lewat aja begitu ya, sampai ada suaminya yang sudah ngingetin, "Ma, ini hari apa? Ma, ini tanggal berapa?" gitu ya. Atau istrinya ngingetin suaminya, "Pak, ini hari apa ya?" Ya, suaminya jawab, "Oh, ini hari Senin." Pak, tanggal berapa sekarang?" "Tanggal 2. Bulan apa sekarang?" "Oktober." Sudah aja gitu ya, enggak ini ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ya mungkin kalau menikah baru setahun, 2 tahun ya kita bisa masih ingat, tetapi kalau udah puluhan tahun kayak saya sudah 14 tahun. Ya kadang-kadang saya pun istri saya kadang suka tegur saya, kenapa saya suka lupa tahun pernikahan. Jadi kalau ditanya, saya ingat tanggalnya, saya ingat ya, tetapi untuk tahun saya lupa. Jadi bulannya ingat. Kalau ditanya sudah berapa tahun, kadang-kadang saya salah ngitung gitu ya. 13, enggak 14. Jadi mengenal ya, lebih mengenal keintiman ini betul-betul akan kuat ketika ada saling mengenal satu dengan yang lain ya. Tentu kalau kita sudah jadi suami istri ya, itu harusnya ya lebih lama lebih mengenal dia ya, lebih lama lebih mengenal dia ya. Bagaimana dia tidur seperti apa, ya kan seperti apa gitu pasti tahu ya. Nah, jadi di sini ya saya kasih ini ya quote seperti ini. Kenalilah Allah melalui bertumbuh bersama dalam firman Tuhan dengan pasangan Anda. Jadi ketika kita mau mengenal Allah ya, coba kita lihat kepada diri kita ya. Ketika kita dengan pasangan kita itu begitu erat ya, itulah gambaran kita dengan Allah. Cuma masalahnya banyak pasangan yang istilahnya hancur-hancuran gitu ya, tidak mengenal, karena tidak mengenal akhirnya yaitu
Ya, kenapa terjadi begitu banyak orang-orang yang akhirnya berpisah, oh gua udah gak cocok lagi sama kamu gitu ya, gua udah gak sayang lagi sama kamu ya gitu ya, padahal anaknya udah 10 gitu ya. Ada seperti itu ya. Jadi mengenal Allah ini sama halnya ketika kita mengenal pasangan kita. Jadi ini gambaran dari apa? Gambaran relasi ya Tuhan dengan ciptaannya itu ya relasi antara suami dan istri ya. Ini kedekatan itu, dan Tuhan dari awal memang merancang manusia itu diciptakannya sepasang ya, laki dan perempuan, dan Tuhan yang memberkati pernikahan ya. Dan Tuhan betul-betul ingin ini satu lembaga pernikahan ini satu lembaga yang memang dijaga sama Tuhan ya, dan Tuhan itu ada di tengah-tengah satu pernikahan ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu saling mengaku dosa ya, dan saling mengampuni ya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya ya. Nah ini jadi dasar ya, bahwa ketika kita di dalam satu dalam satu keluarga itu harus ada saling mengaku dosa dan saling mengampuni ya. Suami ketika dia mau melakukan satu kesalahan ya, dia harus berani mengakui itu di hadapan istrinya. Sebaliknya istri juga sama seperti itu ya, harus ada saling mengaku dosa. Kenapa? Karena bila suami melakukan satu kesalahan ditutupi, maka itu akan jadi apa istilahnya, jadi gangguan bagi hubungan keintiman keduanya ya. Orang yang suka menyimpan kesalahan itu tidak akan tenang, dia tidak akan tenang hidupnya ya. Apalagi ini dengan pasangan kita ya, itu harus terbuka satu dengan yang lain ya. Saya pikir kalau kita sudah menikah ya, seperti tadi sudah menjadi satu daging, maka kita harus terbuka, buka-bukaan ya kepada istri kita ya. Setuju ya Ibu ya? Setuju ya. Jadi harus saling mendoakan dan saling mengaku dosa. Nah di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 ini perumpamaan tentang pengampunan ya. Nah, memberi pengampunan itu tidak ada batasnya, ya. Apalagi itu pada suami kita atau istri kita, ya. Masa kita mau ribut terus sama suami, ya, sama istri kita, ya. Karena kalau kita ribut terus, nanti uang belanja bisa macet, bisa macet. Kemudian juga suami juga bisa saja tidak boleh masuk ke rumah, ya. Jadi kuncinya diambil, gitu. Jadi apa? Ini saya setuju sekali ya, untuk membangun keintiman ini ada saling mengaku dosa dan saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Nah kita tahu suami kita ada kekurangan, istri kita ada kekurangan ya, dan mereka kan seperti saya katakan tadi dari latar belakang macam-macam ya, mungkin dari keluarga yang tertutup kita tidak tahu, tetapi mari kita sama-sama ketika kita menikah dan kita sudah berkeluarga, itu artinya kita siap untuk menerima dia apa adanya ya, mengampuni ketika dia mengaku kesalahannya, dan juga menerima dia, mendoakan dia. Dan saya pikir kita semua tahu ya bahwa ini penting sekali ya, pengakuan dosa atau mengakui setiap kesalahan kepada pasangan kita ya. Nah mengakui dosa ini ada dampaknya ya, yaitu yang pertama terjadinya rekonsiliasi yang diawali dengan permintaan maaf kita kepada kekasih kita ya. Jadi kalau tidak ada pengakuan kesalahan atau dosa ya, itu akan sulit untuk terjalin ini ya, permintaan maaf. Kemudian yang kedua, setelah terjadi rekonsiliasi, kita akan mendapat dukungan penuh kasih dari pasangan kita yang akan membantu kita dalam berjuang mengatasi dosa kesalahan yang terjadi ya. Nah kita harus berani ya untuk mengaku setiap kesalahan kita, sehingga istri kita itu akan mendukung kita ya. Beda kalau kita sembunyi-sembunyi, akhirnya istri kita itu tahu dari orang lain ya. Lebih baik tahu dari kita langsung gitu ya. Ya mungkin memang akan ribut ya, tetapi saya pikir kalau pernikahan itu didasari dengan kasih di dalam Kristus ya, istri kita akan menerima kita, suami kita akan menerima kita apa adanya ya. Kemudian tindakan ini melatih sikap rendah hati, dan bila kita tidak bisa bersikap rendah hati kepada kekasih kita, bagaimana kita bisa bersikap rendah hati kepada Tuhan
Jadi ketika kita mengaku dosa, itu tanda bahwa kita ini punya kerendahan hati, ya. Kita mau mengakui setiap kesalahan kita, kelemahan kita kepada pasangan kita, ya. Kemudian dampak selanjutnya adalah ketika kekasih kita memaafkan, mengampuni kesalahan kita, itu membuat kita makin belajar lebih banyak tentang pengampunan Allah, ya. Kemudian agar kebiasaan saling mengakui dosa dan mendoakan bisa efektif membutuhkan usaha Anda maupun kekasih Anda. Jadi harus berusaha untuk keterbukaan satu dengan yang lain, ya. Nah, yang satu harus rendah hati untuk mengakui dosa, dan yang lainnya yang tersinggung atau terluka harus terbuka juga mengakui betapa luka sedihnya Anda, namun Anda bermurah hati untuk mau memaafkan, ya. Jadi penting sekali, ya, untuk kita belajar saling rendah hati, artinya kita terbuka kepada pasangan kita dan mengakui setiap kesalahan kita kepada dia, dan kita sebagai pasangan juga kita harus bermurah hati untuk menerima pengakuan dia dan mau memaafkan, ya. Nah, ini penting sekali kedua belah pihak, gitu, ya. Kalau ini bahaya, ya. Jadi ngeri sekali, gitu, ya. Ya, semoga setelah kita menikah tidak ada rahasia, gitu, ya, di antara kita, ya. Saya kayak ini aja, sama istri saya, gitu, ya. Kami masalah misalnya kayak HP, gitu, ya, password itu ada, gitu, ya, password. Nah, kalau saya enggak, gitu, ya, karena dia tahu saya dulu pernah punya kekasih, gitu, ya. Dan itu Pak Imas sama, gitu, ya. Tapi masih berrelasi baik, tetapi memang waktu itu sempat tidak enak, gitu, ya, karena dia yang mutusin, gitu, ya. Dia mutusin, tetapi ya akhirnya ketika dia suka WA atau apa, gitu, ya, saya suka tunjukin ke istri saya sih, ya. Jadi maksudnya jangan sampai itu jadi istilahnya gangguan untuk antara saya sama istri saya. Kalau rahasia-rahasiaan kan nanti CLBK, gitu, ya, bahaya. Nah, jadi penting sekali, ya, untuk keterbukaan, dan ini perlu kita istilahnya kita bina, kita latih di dalam kehidupan kita. Terbuka sama pasangan kita, ya. Nah, saling mengaku dosa dan saling mengampuni, ya. Nah, cinta kasih Anda satu sama lain akan tumbuh sama seperti keintiman spiritual Anda saat Anda dengan bebas mengaku dan dengan bebas juga mengampuni dan selanjutnya saling mendoakan, ya. Jadi bebaskanlah, gitu, ya, lepaskanlah pengakuan dosa kepada pasangan kita, ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, ya. Ya, memang kita kalau kita menjadi seorang konselor, ya, ada hal-hal memang yang perlu secara etika konselor, ya, kita belajar. Kalau jadi seorang konseling, memang seorang konselor itu memang ada hal-hal yang kita sembunyikan kepada pasangan kita, ya. Itu aturan saja, tetapi secara umum harusnya kita untuk hal-hal yang sifatnya itu untuk keluarga kita sendiri, itu mestinya kita terbuka sama pasangan kita, ya. Harus mau mengampuni, harus mau mengaku, ya, setiap kesalahan atau dosa yang kita lakukan, ya. Nah, yang terakhir itu melayani bersama, ya. Nah, pernikahan dirancang Tuhan tidak hanya untuk melahirkan banyak keturunan. Pernikahan itu dirancang untuk juga melibatkan suami istri dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, ya. Nah, mengasihi pasangan dan anak-anak Anda juga adalah sebuah bentuk pelayanan. Ketika Anda dan pasangan membangun pernikahan dan membesarkan anak-anak dengan dasar firman Tuhan, Anda dan pasangan Anda juga sedang melayani pekerjaan Tuhan dengan menjadi kesaksian hidup bagi kemuliaannya. Jadi ketika kita menikah, keintiman spiritual itu kita bisa bangun juga dengan salah satunya yaitu dengan kita melayani bersama, ya. Kan ada lagunya, ya, bersama keluargaku melayani Tuhan, gitu, ya. Nah, setidaknya kita sebagai hamba Tuhan, ya, kalau saya kan pria, gitu, ya, istri saya itu orang awam, ya, dia bukan teologi, tetapi saya pribadi berusaha untuk mengajar dia untuk melayani, ya.
ya bisa dia melayani ya bagian apa gitu ya di gereja, ataupun dia bisa apa istilah mendoakan orang dan sebagainya. Setidaknya kita melibatkan pasangan kita untuk melayani. Ya, kalau ibu-ibu kan hamba Tuhan dan ibu punya pasangan juga hamba Tuhan, mungkin lebih mengerti lah gitu ya. Dan kita berharap anak-anak kita juga itu melayani, ya, melayani bersama ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita membangun sebuah keintiman spiritual, ya. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, ya. Yang pertama, tetap membangun pernikahan yang berpusat pada Kristus untuk menjadi kesaksian hidup untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Jadi bangunlah pernikahan yang berpusat kepada Kristus, ya. Jadi Kristus ini menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga kita, artinya dia itu yang menjadi pusat ya di dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, berhentilah sejenak dari kesibukan pelayanan gereja jika pernikahan Anda benar-benar sedang membutuhkan perhatian, ya. Jadi ini penting sekali ketika kita mau melayani. Makanya salah satu kriteria menjadi seorang penatua ya yang disinggung di Timotius, salah satunya masalah keluarga, gitu ya. Keluarga ini penting sekali, seorang pemimpin jemaat itu harus beres keluarganya, gitu ya. Kemudian terlibat di sebuah pelayanan yang memungkinkan Anda dan pasangan bisa melakukan bersama-sama. Tanyakan pemimpin gereja Anda pelayanan apa yang Anda dan pasangan bisa bantu, dan mulailah mendoakan pelayanan tersebut bersama-sama, ya. Nah, memang kadang-kadang kesulitannya kita hamba Tuhan, ya. Seringkali apalagi yang suaminya hamba Tuhan, ya, kayak saya gitu ya, kadang-kadang kita itu sulit untuk bisa pelayanan bareng gitu ya. Kalau misalnya nggak hamba Tuhan kan bisa jadi asar duanya, suami istri jadi asar misalnya berdua, jadi apa, pemungut kolektor gitu ya, bisa seperti itu ya. Kadang-kadang kan kalau hamba Tuhan seringkali misalnya suaminya diundang kemana jadi nggak bareng sama istrinya, seperti itu ya. Tetapi coba usahakan untuk bisa pelayanan bersama, ya. Saya pikir ketika kita menikah itu kita udah satu visi sama istri kita, ya. Jadi suami kita itu menjadi imam di dalam keluarga kita dan dia yang membawa kita. Kita mesti siap untuk satu visi dengan dia, ya. Kemudian selanjutnya, jika Anda dan pasangan memiliki minat yang berbeda dalam pelayanan, jajaki apakah pelayanan yang dia lakukan memungkinkan untuk Anda bisa ikut mendampinginya, ya. Jadi coba komunikasi dengan pasangan kita, ya, bentuk pelayanan apa yang bisa dilakukan, ya. Nah, jika istri mungkin lebih terlibat dalam pelayanan wanita sehingga kelihatannya sulit untuk melibatkan suami, maka suami bisa membantu Anda dalam urusan di belakang layar, ya. Jadi artinya kita intinya di bagian ini adalah ketika kita membina satu keluarga, ya, mau membangun satu keintiman spiritual, melayani bersama itu penting, ya. Jadi kita motivasi pasangan kita untuk mereka terlibat dalam pelayanan, ya. Kalau bisa sama-sama, ya, kalau tidak bisa ya kita dukung dia, ya, di belakang layar, ya. Saya pikir tidak apa-apa, ya, kita membangun, kita ada di belakang layar, kita mendukung dia di dalam pelayanan yang dilakukan. Nah, membangun keintiman rohani harus dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa kita adalah manusia yang kekuatannya terbatas, tapi kita punya Tuhan yang kuasanya tak terbatas. Ialah sang pencipta dan inisiator terbentuknya pernikahan, dan ia mau dan siap untuk melindungi dan menolong kita membangun pernikahan yang sehat dan kuat, ya. Mulailah dengan berdoa bersama, bersyukur, ucapkan terima kasih kepada Tuhan, doakan janji Tuhan yang ditemukan di dalam Alkitab bagi pasangan dan anak-anak Anda. Suami, ya, ini penting, suami ambil tanggung jawab, ya, dan berdoalah bersama istri Anda. Istri berdoalah bersama suami Anda saat dia berinisiatif berdoa bersama Anda. Anda tidak akan pernah menyesalinya. Jadi antara suami istri harus ada saling mengingatkan, ya. Nah, kadang-kadang saya pun di keluarga suka seperti itu, ya. Jadi artinya ketika saya lupa atau saya kelewat, istri yang mengingatkan atau anak yang mengingatkan, "Pak, ya baca Alkitab." Akhirnya ya harus gitu, ya. Karena kami biasakan di situ untuk itu, ya. Kadang-kadang anak-anak juga karena asik main, akhirnya mereka lupa, ya harus gubrak-gubrak, ya. Ayo baca, gitu, ya. Dan mereka sih
selama ini nggak protes sekalipun malas-malas gitu ya, mereka tetap ngikutin gitu ya. Nah, sebagai evaluasi ya, ada 3 pertanyaan yang akan disampaikan di sini. Adakah yang selama ini menjadi hambatan bagi Anda dan pasangan Anda untuk memulai kebiasaan berdoa bersama? Ya, coba kita pikirkan bersama hambatan apa, kita kumpulkan itu, kemudian kita cari solusi yang bersama pasangan kita. Ya, misalnya, suami saya kerja sampai jam segini sampai jam segini, ya. Coba kita cari, sepakat ini waktu segini kita doa bersama yuk, gitu ya. Atau tanya dia, gimana, kamu seperti apa, bisanya gimana, ya. Coba kita coba mulai ya untuk membiasakan berdoa bersama. Kemudian apakah selama ini Anda dan kekasih Anda sudah terbiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama? Jika belum, apa yang menjadi hambatan? Jika sudah, apa dampaknya bagi relasi Anda bersama? Berdua ya. Nah, ini coba kita renungkan bersama ya pertanyaan ini ya. Jika sudah, apa dampaknya? Jika belum, mari kita lakukan ya. Nah, kalau saya pribadi ya, ketika saya melakukan ini, di situ kami bisa saling terbuka satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang kami bagi pokok doa, gitu ya. Jadi misalnya udah ada pokok doa, nah itu kami bagi. Misalnya anak saya yang pertama mendoakan ini, anak saya yang kedua mendoakan ini. Kadang-kadang mereka rebutan untuk memimpin, ya. Karena saya udah kasih doa yang ya saya pakai doa yang malam itu ya, tiap malam saya kirim pakai itu. Kadang-kadang mereka berebut ya, kadang-kadang yang kecil pengen saya yang pimpin, nanti pokoknya kadang kalah gitu ya. Nah jadi coba kita sama-sama ya, coba cari dampak positif apa yang dapat ya. Kalau itu positif kita dapat, kita lakukan terus ya. Dan harapan saya sih kita bangun ini ya di dalam keluarga ya, orang sebutnya itu family ya, family altar gitu ya. Jadi bersama-sama dengan keluarga untuk punya waktu khusus untuk berdoa bersama, renungkan firman Tuhan bersama, baca Alkitab bersama, dan di situ menjadi kekuatan bagi keluarga kita. Ya. Oke, yang terakhir, adakah hal yang masih Anda rahasiakan dari pasangan Anda? Ya. Apa yang menjadi hambatan bagi Anda untuk mengungkapkannya? Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang sharing berkaitan dengan ini, membangun spiritual di dalam keluarga, spiritual.